Kami dari kelompok 1 di sini akan melakukan eksperimen korosi pada paku. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Raja Bestari Karja. Saya Dejurika, saya Risa Nurasana. Saya Natania Akira. Saya Ananda Bintang Wiyandra. Saya Fauzan Juliansa. Selamat menyaksikan. Tujuan dari proyek ini adalah menganalisa faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. Dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraka keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Hubungan surat Al-Hadid ayat 25 dengan korosi paku besi. Surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa Allah menciptakan besi dengan kekuatan besar dan manfaat yang banyak bagi manusia. Besi digunakan dalam berbagai hal, seperti membuat paku yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Namun, besi juga rentan mengalami korosi, yaitu proses perkaratan akibat reaksi dengan udara dan air yang dapat mengurangi kekuatannya. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga besi agar tetap bermanfaat dengan cara mencegah korosi. Misalnya, melalui pelapisan. Dengan mempelajari proses korosi dalam ilmu kimia, kita bisa lebih memahami ciptaan Allah dan menjaga nikmat yang telah diberikan agar tetap bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya adalah hipotesis, yaitu korosi adalah kerusakan atau degradasi logam, seperti perkaratan besi akibat reaksi redoks, yaitu reduksi oksidasi antara logam dengan zat di lingkungannya, menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Proses korosi merupakan proses elektrokimia yang dapat digambarkan sebagai sel galvani yang mengalami hubungan pendek, di mana daerah permukaan logam bertindak sebagai anoda, yaitu mengalami oksidasi. Misalnya Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron, dan daerah lain sebagai katoda, yaitu mengalami reduksi, misalnya O2 tereduksi. Elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui logam itu sendiri. Ion-ion yang teroksidasi kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, seperti karat besi yang berwarna coklat merah. Selanjutnya, faktor-faktor utama yang mempercepat korosi, yaitu yang pertama oksigen atau O2 berperan dalam reaksi reduksi di katoda. Yang kedua, air dan kelembapan udara, yaitu air diperlukan dalam proses korosi dan udara yang lembab mempercepatnya. Yang ketiga, zat elektrolit atau asam dan garam dapat mempercepat korosi karena memfasilitasi transfer muatan atau elektron. Untuk bahannya kita membutuhkan cuka dan deterjen, minyak dan garam, gelas air mineral dan paku besi panjang sebanyak 7 buah, air matang dan air mentah, plastik setengah kilo dan karet gelang sebanyak 7 buah. Masukkan masing-masing bahan ke dalam masing-masing gelas yang sudah disiapkan lalu beri label.
Sisakan 1 gelas tanpa diisi apapun. Masukkan paku besi ke dalam masing-masing gelas. Lalu tutup masing-masing gelas dengan plastik putih, lalu ikat dengan karet gelang. Simpan selama 3 hari. Pada hari ketiga, keluarkan paku pada masing-masing gelas. Amati dan catat pada data pengamatan. Paku besi di dalam udara belum terlihat karatan. Pada air mentah, mulai muncul karat pada bagian batang paku besi. Pada air deterjen, mulai muncul sedikit karat. Pada air garam, mulai muncul karat berwarna kecoklatan. Pada minyak, tidak ada karat. Pada cuka, paku menjadi berwarna hitam. Pada air matang, muncul karat di bagian batang paku. Pada hari ketujuh, amati kembali paku pada masing-masing gelas, catat pada data hasil pengamatan. Pada udara, timbul sedikit karat. Pada air mentah, karat semakin banyak dan paku berwarna merah kecoklatan. Pada air deterjen, timbul karat tapi tidak banyak. Pada air garam, seluruh permukaan paku sudah tertutup karat hingga berwarna merah kecoklatan. Pada minyak, tetap bersih, tidak ada perubahan. Pada cuka, paku lebih hitam dan timbul karat. Pada air matang, karat bertambah banyak, tetapi tidak separah air garam. Oke teman-teman, jadi di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, berdasarkan hasil pengamatan hari ketiga, jelaskan paku yang paling cepat berkarat pada gelas apa, paku yang paling lambat berkarat pada gelas apa, dan paku yang tidak berkarat pada gelas apa. Oke, jadi pada hari ketiga, paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas air garam, karena pada hari ketiga sudah terlihat muncul karat yang cukup banyak.
Kenapa sih paku yang paling cepat berkarat itu pada gelas air garam? Nah, hal ini terjadi karena air garam mengandung ion-ion garam yang mempercepat perpindahan elektron, sehingga reaksi korosi berlangsung lebih cepat dibanding media lainnya. Oke, selanjutnya paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas air deterjen, karena pada hari ketiga belum tampak perubahan berarti. Hal ini terjadi karena deterjen membentuk lapisan yang menghambat kontak antara besi, air, dan oksigen, sehingga proses karat berjalan sangat lambat. Dan paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas yang berisi minyak goreng. Hal ini terjadi karena pada hari ketiga paku masih bersih dan mengkilap. Minyak mencegah air dan udara menyentuh permukaan besi sehingga tidak terjadi korosi sama sekali. Untuk pertanyaan nomor 2, berdasarkan hasil pengamatan hari ke-7, jelaskan paku yang paling cepat berkarat pada gelas apa, paku yang paling lambat berkarat pada gelas apa, dan paku yang tidak berkarat pada gelas apa. Oke, jadi pada hari ke-7, paku besi yang paling banyak karat adalah pada gelas air garam. Karena pada hari ke-7, karat terlihat sangat tebal dan berwarna oranye tua karena reaksi oksidasi terus berlangsung dengan cepat akibat adanya ion-ion garam yang mempercepat proses elektrokimia. Selanjutnya, pada hari ke-7, paku besi yang paling sedikit karat adalah pada gelas air deterjen. Karena pada hari ke-7, permukaan paku masih tampak bersih karena deterjen tetap melindungi besi dari kontak langsung dengan air dan oksigen. Dan yang terakhir, paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas berisi minyak goreng. Karena pada hari ke-7, paku masih tetap mengkilap. Hal ini terjadi karena lapisan minyak menutupi seluruh permukaan paku, sehingga udara dan air tidak dapat masuk untuk memulai reaksi korosi. Jadi kesimpulannya, korosi adalah oksidasi logam yang dipicu oleh air dan oksigen. Kehadiran elektrolit, misalnya garam, mempercepat reaksinya. Praktikum menunjukkan paku di air garam paling cepat berkarat, di air sabun lebih lambat, dan di minyak tidak berkarat. Pertama, gagasan untuk mencegah terjadinya korosi pada besi. Berdasarkan hasil praktikum, paku yang direndam dalam minyak tidak mengalami korosi, karena minyak mampu menghalangi kontak antara besi dengan air dan udara. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya korosi pada besi, sebaiknya permukaan besi dilapisi dengan bahan pelindung seperti minyak, cat, atau lapisan anti karat, agar air dan oksigen tidak dapat bereaksi dengan logam besi. Selain itu, penyimpanan besi di tempat yang kering dan tidak lembab juga dapat membantu mengurangi resiko korosi. Kedua, gagasan untuk mengatasi korosi pada besi yaitu, apabila korosi sudah terjadi, langkah yang dapat dilakukan adalah membersihkan karat dari permukaan besi menggunakan amplas, sikat kawat, atau larutan penghilang karat. Setelah dibersihkan, besi perlu dilapisi kembali dengan cat, minyak, atau pelapis anti karat untuk mencegah karat muncul lagi. Selain itu, perawatan rutin dan pengecatan ulang secara berkala penting dilakukan agar besi tetap terlindungi dari pengaruh air dan udara yang dapat menyebabkan korosi. Sekian eksperimen dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.